Tadi siang saya ngasih donasi ke Peggy, ada titipan. Jawaban dari ibunya, Peggy-nya lagi tidur. Saya bilang, ini bapak pengen video call aja bisa nggak? Pengen video call, cuma video call. Tidak bisa, lagi tidur. Tidak bisa, lagi tidur. Itu yang bikin saya nyesek di sini. Gitu. Ada yang bilang ke Peggy dan ke keluarganya lah, kalau Peggy sampai datang ke KDM, saya mundur jadi kuasa hukumnya. Tuh, kalau Peggy sampai datang ke KDM, saya mundur jadi kuasa hukumnya. Jadi mau bilang apa lagi? Ah, itu katanya saya ngomong langsung sama ibunya. Bener nggak sih, Bu? Berita kayak gitu? Iya. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, nggak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Hai, semoga ini video ini sampaikan kan dong sama pendukungnya Peggy. Peggy ini kan sudah tidak tahu diri. Saya sudah tidak masalah sih. Si Peggy ini mau kayak apa? Yang penting tujuan saya yang membebaskan orang yang tidak bersalah. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap. Somasi buat Peggy Setiawan yang pernah mendekam di balik jeruji Polda Jawa Barat. Jangan lupa diri, jangan lupa daratan, jangan seperti kacang lupa kulit. Saya salah satu orang yang kecewa atas sifat pribadimu. Jika alasanmu tidak punya waktu untuk menemui seorang Kang Deddy Mulyadi, tapi kenapa kamu selalu punya waktu untuk menghadiri undangan-undangan dari stasiun TV? Diwawancara, memang Peggy artis. Emang artis doang yang harus diwawancarain, Nikmir, ya. Nah, lagi ngapain sih nimbrung-nimbrung nih ulet bulu, ya kan? Coba diem-diem aja, diem-diem aja. Kemarin Atau ada lagi yang bilang tapi si Peggy bakal jadi tim sesnya. Bukan begitu cara berterima kasih sama orang. Lu nggak tahu cara berterima kasih yang baik dan benar. Dalam pandangan saya, alangkah baiknya Anda itu menasehati dan mengajak Peggy untuk sowan atau silaturahmi ke Kang Deddy Mulyadi. Ya. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di video kali ini kita akan mereaction beberapa video yang saya rangkum di sini tentang apa guys? Tentang Nikita Mirzani, ya kan? Nikita Mirzani ini bisa dibilang murka terhadap Peggy, ya kan? Setelah Nikita Mirzani menanyakan kenapa tidak pergi ke rumah Kang Deddy gitu kepada Peggy. Dan di live itu tiba-tiba Peggy keluar lah, ya kan? Jadi jawaban Peggy kurang memuaskan menurut Nikita Mirzani, sehingga Nikita Mirzani menganggap Peggy ini agak sombong, ya kan, gitulah ya kurang lebih, ataupun orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi di sini kita akan melihat ataupun mendengar para netizen yang berkomentar. Ada yang pro Nikita Mirzani, ada yang setuju kata-kata Nikita Mirzani, dan ada juga yang membela Peggy, ya guys. Wow, seru nih ya guys. Tapi sebelum kita mulai guys, langsung saja subscribe dulu. Dan jika sudah, terima kasih banyak-banyak, dan ini dia videonya. Tadi siang saya ngasih donasi ke Peggy, ada titipan. Jawaban dari ibunya, Peggy-nya lagi tidur. Saya bilang, ini bapak pengen video call aja bisa nggak? Pengen video call, cuma video call. Tidak bisa, lagi tidur. Tidak bisa, lagi tidur. Itu yang bikin saya nyesek di sini. Gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi minta video call ditolak ya. Ada yang bilang ke Peggy dan ke keluarganya lah, kalau Peggy sampai datang ke KDM, saya mundur jadi kuasa hukumnya. Tuh, kalau Peggy sampai datang ke KDM, saya mundur jadi kuasa hukumnya. Parah. Jadi mau bilang apa lagi? Ah, itu katanya saya ngomong langsung sama ibunya. Bener nggak sih, Bu? Berita kayak gitu? Iya. Wow, diiyakan. Gitu. Siapa iya, benar. Pengacara itu ya? Saya harus bagaimana, Mas? Saya kan bingung. Sementara ini udah berjasa besar juga. Bapak juga baik. Saya juga bingung harus bagaimana. Tadi Raka jangan omongnya doang, Raka naik Raka.
Ngaco gimana? Ngaco Mana gimana? Raka, ada Memang nggak di dia sini? dekat dengan Peggy juga ini ya. Raka, lu cowok, keluar-keluarnya doang di bawah. Cok, kalau memang ada yang nggak berkenan dengan ucapan saya, Naik. bilang nanti saya naikin. Kita ngobrol di sini. Wow, kok gitu ya? Pengacara Peggy dengan Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, nggak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Bahaya. Hai. Semoga ini video ini sampaikan kan dong sama pendukungnya Peggy. Peggy ini kan sudah tidak tahu diri. Saya sudah tidak masalah sih. Si Peggy ini mau kayak apa? Yang penting tujuan saya yang membebaskan orang yang tidak bersalah. Selebihnya saya tidak ada. Tapi saya akan ngasih teguran sama seorang Peggy. Peggy, ya kan? Kamu sekarang memuja seorang pengacara si Tony. Pengacara lu kalau nggak ada netizen yang memviralkan, Habis guys. tidak akan mau. Emang lu siapa? Lu hanya seorang kuli bangunan yang nggak punya duit. Wow. Pengacara lu Tony itu hanya nebeng, pansos, ya kan? Tahu nggak? Nggak ada seorang pengacara tulus. Kalau kasus ini tidak viral, mau nggak Tony? Oh iya juga ya. Mau nggak si Tony itu membantu lu? Mau lu jual rumah lu seperti orang-orang yang 7 orang yang tersangka itu? 7 orang yang terpidana sekarang itu yang masih di penjara itu. Dia sampai jual-jual rumah. Mau? Karena kasus itu udah viral sekarang. Pakai ini. Lu aja suruh minta maaf, suruh terima kasih sama Kang Deddy aja lu udah mau. Kalau nggak ada Kang Deddy, nggak ada netizen, lu masih mendekam di penjara. Wah. Gue netizen. Kalau nggak ada kita yang bersuara, lu mendekam di penjara. Makanya kacang jangan lupa kulitnya. Lu menyanjung orang yang salah. Pengacara itu kalau nggak viral, nggak bakalan lu mau ditolong. Selalu waras. Wow, parah nih. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan Ini karena membela hiburan Peggy juga atau ya. ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, boleh lah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap, ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Oh. Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang nggak cerdas alias diduga tolol yang bisa mengikuti perkataan si Nikita Mirzani. Menjijikkan dia itu ya. Mana ada orang beretika telanjang-telanjang di mall atau ini itu, oke? Nah, nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Wah, semakin seru juga nih ya guys. Oke, kita dengar yang lain guys. Kita dengar yang lain. Apa tanggapan netizen yang lain? Nah, ini lupa diri. Coba kita. Somasi buat Peggy Setiawan yang pernah mendekam di balik jeruji Polda Jawa Barat. Jangan lupa diri. Jangan lupa daratan. Jangan seperti kacang lupa kulit. Dulu, saya salah satu orang yang prihatin atas nasibmu yang ditersangkakan atas perbuatan yang tidak kamu lakukan. Dan setelah kamu bebas, saya salah satu orang yang kecewa atas sifat pribadimu. Sehingga di mata saya, kamu tidak lebih dari seorang yang lupa diri dan lupa daratan. Karena perlu kamu ketahui Peggy, salah satu orang yang berjasa dalam kebebasanmu
salah satu orang yang berjuang mati-matian, turun ke lapangan, bahkan mengeluarkan duit demi kebebasanmu. Dan orang baik itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Dan saya perhatikan, selama kamu bebas dari Polda Jawa Barat, tidak pernah ada etikat baikmu untuk menemui Kang Deddy Mulyadi. Salahnya Peggy, ya. Di situ saya anggap kamu tidak bisa membalas budi kebaikan orang lain. Alasan apa kamu tidak mengunjungi Kang Deddy Mulyadi? Sibukkah kamu? Sesibuk apakah kamu? Atau kamu nggak punya waktu? Jika alasanmu tidak punya waktu untuk menemui seorang Kang Deddy Mulyadi, tapi kenapa kamu selalu punya waktu untuk menghadiri undangan-undangan dari stasiun TV? Ya juga ya. Atau pokes-pokes orang lain? Siapa kamu? Artiskah kamu? Ingat, sebelumnya kamu bukan siapa-siapa dan kamu hanya kuli bangunan. Jangan kamu mengabaikan jasa orang lain yang telah membuatmu berada ke titik sekarang. Dan atas tindakan sifatmu selama ini, seandainya waktu bisa diputar, saya lebih memilih kamu kembali untuk berada di balik jeruji besi. Bahaya ini guys. Tetapi Di wawancara, memang Peggy artis. Emang artis doang yang harus diwawancarain, Nikmir, ya. Dah. Lagian ngapain sih nimbrung-nimbrung nih ulet bulu? ulet ya kan? bulu. Gue diem-diem aja diem-diem aja. Kemarin-kemarin nggak ada tuh nimbrung-nimbrung waktu Peggy Setiawan di penjara tuh. Lagian Peggy Setiawan ngapain sih ngeladenin Nikmir nih ya? Ya, udah deh biarin aja ya kan. Gak usah diladenin nih orang-orang begitu tuh, ya. Nah, emosi sih. Lagian Peggy Setiawan ini merupakan kayak simbol ya kan korban ketidakadilan, dan masyarakat ini apresiasi sepenuhnya, bangga, haru, senang Peggy Setiawan bebas ya. Ternyata masih ada keadilan di negeri ini atas keputusan Ya, Hakim aku Eman setuju Sulaiman, juga dengan ya. abang kita ini. Dia mau diwawancara mau enggak ya, urusan dia lah, ya kan. Emang artis doang yang diwawancara? Dah ulet bulu. Saran dari Kang Telor ya buat Napegi, kalau lab ya mending Napegi lab sendiri ya. Jangan multi quest atau ngobrol Ya, sama setuju, orang-orang setuju. gak jelas kayak ular Ya, keket setuju. ya. Banyak ya orang mau cari panggung. Biar steril ya. Sekedar menyapa masyarakat Indonesia yang kangen, yang pengen tahu kesehatan, kabar Napegi. Itu aja saran dari Kang Telor ya. Aja. Ya, Nggak usah bahas-bahas yang hal-hal nggak penting. Soalnya banyak yang pantau Napegi yang nggak suka sama Napegi ya. Kami masyarakat Indonesia turut bersyukur, mudah-mudahan Napegi sukses, kaya raya, dan bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Itu aja saran dari Kang Telor buat Napegi ya. Ya dari komen-komen ini ya, netizen Nikita yang Mirzani. ngebelain si Peggy ini ya. Iya, karena Kang Deddy lagi sibuk ngurusin 7 terpidana yang salah tangkap. Nanti kalau itu udah selesai, pasti Peggy datang ke Kang Deddy. Berarti tunggu bulan-bulanan dong. Nggak mungkin sebulan 2 bulan tuh kelar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Intinya nggak ada niat. Udah itu aja deh. Nggak usah banyak alasan. Dan gue tuh nggak expect si Peggy Setiawan ini ngomong, iya karena sibuk wawancara. Wah itu sih keterlaluan sih menurut gue ya. Ya kalau menurut kalian itu hal biasa, ya jangan disamain kalian sama gue. Gue sih bakal tahu sih cara berterima kasih kayak gimana. Mau tuh yang namanya Deddy Mulyadi sibuk kayak gue samperin gimana aja. Kalau kalian yang SDM-nya rendah, ya itu urusan kalian. Kalian mau datengin, kalian nggak ngucapin terima kasih, atau ada lagi yang bilang tapi si Peggy bakal jadi tim sesnya. Bukan begitu cara berterima kasih sama orang. Nggak ada begitu caranya. Berarti lu nggak ada otaknya. Itu sih. Lu nggak tahu cara berterima kasih yang baik dan benar. Itu sih. Ya juga, masuk akal juga. Dua-dua masuk akal ya. ya. Gue pansos sama kuli bangunan. Enggak. Apalagi nggak ada adabnya. Enggak.
Gak perlu. Kak Niki berani banget ya, berani lah. Orang gua semalam live bareng kok. Dan dia sendiri yang ngomong, dia sibuk wawancara. Aku rasa Peggy salah ngomong, Mbak ya. Di pikiran gue saat itu dia akan ngomong gini, oh iya Kak, belum sempet, pengen sih nemuin, tapi kayaknya masih kehalang waktu nih, bla bla bla. Ini itu bukan jawaban yang iya, masih sibuk di wawancara. Oh. Nih, itu nggak bisa masuk ke logika gue ya. Seorang apa ya ngomongnya, nanti kalau gue ngomongnya begini, wah lu ngerendahin orang sekali. Tapi dia memang minta direndahin sih, asli minta sih. Gue kalau jadi lawyernya si Peggy, wah gue tarik, ayo ke rumahnya Kang Deddy. Abis itu siapa lagi? Nah, istirahat dulu sejenak ya kan. Besoknya lu mau wawancara, lu mau cari duit dengan lu datang ke podcast orang, silakan. Nggak ada yang melarang untuk mencari rezeki, apalagi mencari uang untuk menafkahi keluarga. Nggak ada yang melarang. Dan gue paling benci banget orang motong-motong video gue yang akhirnya berspekulasi, Nikita Mirzani begini, nggak mau gue. Makanya nih gue mumpung belum sampai Trans TV, gue sambil ngomong-ngomong santai. Karena gue ngerasa baca-baca komen kalian tuh yang ngebelain Peggy, nanti Peggy jadi besar kepala. Dia makin songong. Karena menurut dia, gue dibelain netizen yang selevel sama dia. Nggak bisa kayak begitu. Nggak boleh guys. Kalau salah tuh harus disalahin. Kalau betul ya dibetulin. Nggak bisa. Dia salah, dia nggak punya adab ya harus disalahin. Harus diperbaiki lah ya. Misalkan nggak bisa lu ngebelain kasusnya aja yang dia salah tangkap, sok aja lu belain. Dan gua pun nggak ikut-ikutan dia waktu salah tangkap. Gue cuma menanyakan kenapa dia nggak datang ke salah satu orang yang bikin Indonesia rakyat ini tergerak untuk membantu dia. Salah satunya siapa? Ya si Deddy Mulyadi. Namanya orang tua, kita sebagai anak muda, ya datengin lah yang lebih tua. Bukan lu nunggu yang tua datang ke lu. Emang lu siapa, Peggy? Masih bagus lu bisa keluar, masih bagus lu menang tuh waktu pra-peradilan. Bayangin kalau lu nggak menang di pra-peradilan, ngebusuk lu di penjara, Peggy. Iya. Aslinya nggak boleh, netizen juga nggak boleh ngebelain kayak begitu. Itu nggak bagus. Sampai ada yang bilang, iya soalnya pasti dia sibuk wawancara. Emang dia siapa? Yang diwawancara diulang-ulang. Gua aja yang jadi artis diwawancara diulang-ulang, gue nggak mau. Gue pasti akan bilang sama wartawan, kan saya udah ngomong, ambil aja tuh video-video yang udah kesebar di mana-mana. Daripada blunder nanti lu kebanyakan diwawancara, lu nggak tahu mau ngomong apa. Masuk akal juga ya. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas hubungan antara Peggy Setiawan Kuli Bangunan dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Lebih tepatnya PT ini saya tujukan untuk Bang Tony ya, Pak Tony, pengacara Peggy yang kemarin. Jadi begini ya, untuk Pak Tony, itu kan Anda yang lebih dewasa daripada Peggy. Dan Anda pendidikan Anda jauh di atas Peggy, kan seperti itu. Jadi dalam pandangan saya, alangkah baiknya Anda itu menasehati dan mengajak Peggy untuk sowan atau silaturahmi ke Kang Deddy Mulyadi. Ya, karena jasa Kang Deddy Mulyadi itu sangat banyak untuk Peggy dan keluarganya. Kang Deddy Mulyadi tidak menghitung jasanya. Beliau tanpa pamrih.
Cuma saya dan beberapa netizen itu gregetan. Kenapa tidak sowan dulu ke sana gitu loh. Ya. Ini salahnya Peggy ya dengan Kang Deddy sudah membantu keluarga Peggy, membantu ayahnya, membantu biaya adiknya, membantu Ibnu. Ya. Selama Peggy di penjara itu biaya hampir ditanggung oleh Kang Deddy. Keluarga Peggy itu. Dan keliling juga Kang Deddy mencari kebenaran. Ya. Jadi harapan saya untuk Pak Tony, Anda yang lebih pintar, Anda yang lebih banyak pengalaman, Anda yang lebih berpendidikan, ajaklah Peggy itu sowan ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Tapi dari pertama Peggy keluar, Anda seperti apa ya? Anda itu seperti manajer Peggy. Anda ajak dia wawancara ke tempat Dennis, ke tempat Deddy Corbuzier, ke tempat podcast live, ke acara TV ini diundang, TV sana, presenter ini, presenter itu. Ya, maksud saya ajaklah dia dulu ke Kang Deddy Mulyadi, orang yang sudah berjasa kepada dia. Harusnya begitu. Ya. Jangan Anda merasa saya pengacaranya, sayalah yang membebaskan Peggy. Kemudian setelah Peggy bebas, Anda seperti manajer. Seperti manajer Peggy, manajer artis. Itu maksud saya. Kalau alasan Peggy sibuk, itu udah nggak masuk akal. Kemarin Nikita Mirzani bertanya, dia bilang sibuk wawancara. Itu artinya nggak masuk akal. Apakah Peggy tidak bisa menolak tawaran televisi? Bisa. Kalau Peggy diundang televisi bisa nggak nolak? Bisa. Tapi dia memilih gitu loh. Dia milih ke sana daripada sowan. Ya, kalau dibilang Kang Deddy Mulyadi sibuk, tidak juga. Dia bisa wawancara siapapun yang dia mau, dia pilih. Apalagi untuk Peggy, orang yang ingin dia selamatkan. Tapi dia tentu tidak enak gitu loh. Dia ingin kesadaran Peggy sebagai orang yang lebih muda. Jadi harapan saya sebagai Pak Tony, itu jangan seperti... Ya, itu dialah ya guys. Ya, beberapa komentar netizen ya kan, ada pro dan kontra juga ya kan. Ada yang membela Peggy, masih membela Peggy, tetapi ada juga yang membela kata-kata Nikita Mirzani. Seharusnya Peggy itu dari awal sebelum pergi wawancara kemana-mana ya kan, harus sowan dulu kepada Kang Deddy Mulyadi ataupun siapa-siapa yang sudah menolongnya ya kan. Nah, di awal-awal video tadi kok aku jadi bertanya-tanya, siapakah pengacara yang melarang Peggy sowan ke Kang Deddy Mulyadi ya kan. Nah, katanya ya kan, tadi abang itu mengatakan kalau salah satu pengacara Peggy ini, kalau Peggy sowan kepada Kang Deddy Mulyadi, maka dia akan mundur menjadi pengacara Peggy. Waduh, parah ya kan. Sampai-sampai tadi Kang Deddy Mulyadi hanya mau video call saja ditolak Peggy ya kan. Ditolak ibunya Peggy juga. Waduh, parah sih emang ini ya kan. Peggy memang ada niat apa enggak ini mau pergi sowan ke Kang Deddy Mulyadi? Oke lah, Peggy mengatakan Kang Deddy Mulyadi lagi sibuk ya kan. Ya, katanya lah dia pun lagi sibuk katanya. Tapi benar juga kata Nikita Mirzani ya kan. Sesibuk apapun lah kalau aku yang salah, yang pernah ataupun di posisi Peggy ya harus pergi mencarinya ya kan. Sesibuk apapun lah ya kan. Dan Kang Deddy Mulyadi juga sebenarnya bisa mendatangi rumah Peggy ya. Tetapi kan kita harus tahu diri, kita yang sudah ditolong, kita lebih muda, ya harus sowan juga lah ya. Kita yang datang ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ada juga yang saya setuju juga dari perkataan netizen. Ya, emangnya kamu artis yang mau diwawancarai? Itu kata Nikita Mirzani ya kan. Ya memang sih ya kan. Tidak hanya artis saja yang bisa diwawancarai ya, tetapi itulah ya tadi ya, seharusnya kata Nikita Mirzani sowan dulu ya. Terus setelah itu terserahlah kamu mau cari uang di TV ke, di podcast apa ke, wawancara mana ke. Nah, itulah kurang lebih ya kan guys. Tetapi apapun lah guys, apapun kalian berkomentar, apa pendapat kalian di bawah, dan ya semoga secepatnya lah ya Peggy mendatangi rumahnya siapa namanya Kang Deddy Mulyadi. Dan oke,
Sampai di sini saja untuk video kali ini guys, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.